Assalamualaikum, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Kali ini kami mencoba shuttle gratis dari Dorset. Shuttle ini memiliki beberapa titik pemberhentian di area Mongkok, Yau Mai Tei, Tsim Sha Tsui, dan West Kowloon. Pemberhentian terakhirnya di West Kowloon Station, yang mencakup akses ke Elemen Mall, Sky 100, West Kowloon, M+, dan Palace Museum. Bangunan dengan desain unik dan fasad bergelombang itu adalah Show Center, pusat seni pertunjukan yang didedikasikan untuk opera kanton. Oh ya, shuttle ini beroperasi setiap jam, mulai pukul 10 hingga 18. Layanan ini tersedia berdasarkan siapa cepat, dia dapat. Sebagai pencinta kuliner Nusantara, kami memutuskan untuk berburu makanan Indonesia di Causeway Bay. Kami naik MTR dari stasiun Kowloon, kereta Tung Chung Line menuju arah Hong Kong Station. Turun di Hong Kong Station, transfer ke Island Line. Naik kereta Island Line menuju arah Chai Wan dan turun di Causeway Bay Station. Kalau tidak salah, itu adalah bangunan ICC, salah satu gedung pencakar langit tertinggi di Hong Kong. Gedung itu memiliki 118 lantai dan menjadi rumah bagi berbagai kantor, hotel mewah, dan observatorium sky. Perjalanan kami lanjutkan dengan menggunakan tram. Tram ini menggunakan rel listrik dan awalnya hanya memiliki satu jalur yang membentang dari Kennedy Town di barat hingga Causeway Bay di timur. Saat pertama kali beroperasi, layanan tram hanya memiliki 26 tram bertingkat 1. Namun, karena meningkatnya jumlah penumpang, Hong Kong Tramway mulai menggunakan tram bertingkat 2, menjadikannya salah satu tram bertingkat tertua di dunia. Saat ini, tram Hong Kong masih dioperasikan oleh Hong Kong Tramways, dengan lebih dari 160 unit tram bertingkat 2 yang melayani rute sepanjang 13 km di Pulau Hong Kong. Tram ini dikenal dengan tarifnya yang sangat murah dan merupakan salah satu transportasi ramah lingkungan di kota. Di jantung Causeway Bay, setiap akhir pekan berubah menjadi lautan semangat dan kebersamaan. Di antara gedung-gedung tinggi dan hiruk-pikuk kota, banyak pahlawan devisa asal Indonesia berkumpul menikmati sejenak libur dari rutinitas kerja. Tak hanya itu, aroma masakan khas Indonesia pun menggoda di berbagai penjuru. Restoran kampung menawarkan pengalaman kuliner Indonesia yang otentik dan memikat. Berada di basement Causeway Bay Commercial Building, lokasinya sangat strategis. Dengan perpaduan desain interior bergaya tradisional Indonesia dan sentuhan modern. Untuk menunya variatif,
Setiap hidangan di restoran kampung diracik dengan bumbu dan rempah-rempah asli Indonesia. Harga untuk setiap hidangan berkisar antara 68 Hong Kong dolar hingga 83 Hong Kong dolar, menawarkan nilai sepadan dengan kualitas dan rasa yang ditawarkan. Jadi, jika teman-teman sedang berada di Hong Kong dan merindukan cita rasa Indonesia yang otentik, restoran ini bisa masuk list untuk dikunjungi. Kami meninggalkan Dorset dan pindah ke Royal View Hotel dengan menggunakan taksi. Waktu tempuh sekitar 25 menit, sejauh kurang lebih 13 km. Saat pertama kali masuk, kami disambut oleh desain interior yang mewah, dipadukan dengan pencahayaan hangat yang menciptakan atmosfer tenang. Dekat dengan lobi ada beberapa vending mesin untuk membeli makanan dan minuman. Hotel ini terletak di tepi pantai antara Pantai Lido dan Pantai Tingkau, dengan pemandangan jembatan Singma dan jembatan Tingkau, serta Laut Cina Selatan. Hotel ini berjarak 20 menit naik kendaraan dari beberapa lokasi penting, seperti Bandara Internasional Hong Kong, Asia World Expo, Hong Kong Disneyland, dan Tsim Sha Tsui. Untuk kenyamanan tamu, hotel ini menyediakan layanan bis antar jemput terjadwal antara hotel dan stasiun MTR Tsuen Wan. Ada jendela besar di beberapa sudut di lantai ini dengan pemandangan kota atau laut. Tipe kamar yang kami pesan, family room, kapasitas untuk 4 orang. Tempat tidur terdiri dari 2 ranjang double, cocok untuk keluarga yang menginginkan ruang istirahat yang luas. Harga waktu kami menginap di 1,7 jutaan tidak termasuk sarapan. Untuk update harga, teman-teman bisa cek tautan di kolom deskripsi. Dengan luas kamar sekitar 24,3 meter persegi, kamar ini menawarkan pemandangan laut dan jembatan. Kamar mandi dirancang dengan efisien meskipun ukurannya agak kompak. Amenities cukup lengkap, ada 4 handuk dan air panas yang cukup stabil. Jujur, saat tiba di hotel ini tubuh saya terasa drop, kepala berat, badan meriang, dan demam mulai naik. Saya tidak banyak ambil footage di hotel ini karena memaksimalkan waktu istirahat. Rencananya hari ini kami mau menikmati waktu di Disneyland, tapi kondisi saya membuat semuanya terasa berat. Namun tiket sudah dibeli dan rasanya sayang kalau sampai terbuang begitu saja. Selain itu, kami juga sudah janji ke anak bungsu yang begitu bersemangat untuk pergi ke Disneyland. Meskipun badan terasa lemas, melihat antusiasme anak-anak membuat saya berusaha untuk tetap kuat. Dengan penuh pertimbangan, saya mencoba mengumpulkan tenaga agar perjalanan ke Disneyland tetap bisa terlaksana. Ini kami naik MTR dari Tsuen Wan Line ke Lai King Station. Transfer ke Tung Chung Line dan naik kereta menuju Sunny Bay Station. Dari Sunny Bay, transfer lagi ke Disneyland Resort Line dan naik kereta langsung ke Disneyland Resort Station.
Kereta Disneyland udah datang. Jendelanya lucu ya, berbentuk kepala Mickey Mouse. Kereta ini dirancang khusus untuk membawa pengunjung ke taman hiburan dengan suasana yang langsung membawa nuansa magis Disney. Dibandingkan dengan MTR Hong Kong lainnya, kereta ini memiliki desain lebih premium dengan ornamen khas Disney. Kereta ini adalah bagian dari MTR Hong Kong, tetapi dibuat dengan konsep unik untuk memberikan pengalaman spesial bagi pengunjung Disneyland. Setelah tiba di Disney Resort Station, teman-teman bisa berjalan kaki beberapa menit ke gerbang utama Disneyland. Waktu perjalanan kami sekitar 30-35 menit. Disneyland ini menawarkan pengalaman magis bagi pengunjung dari segala usia, dengan berbagai atraksi, parade, dan pertunjukan yang menghidupkan karakter-karakter Disney favorit. Patung ini menjadi salah satu spot foto favorit karena melambangkan semangat petualangan yang khas dari Disneyland. Waktu itu kami membeli tiket early pass entry. Keuntungannya bisa masuk 1 jam lebih awal sebelum jam operasional reguler. Akses lebih cepat ke wahana populer sehingga bisa menikmati atraksi tanpa harus mengantri terlalu lama. Masuk ke Disneyland terasa seperti memasuki dunia impian yang selama ini hanya bisa dilihat di televisi. Begitu melewati gerbang, perasaan haru dan bahagia langsung menyelimuti, seolah semua kenangan masa kecil menjadi nyata. Musik ceria mengalun di udara, karakter favorit berjalan di sekitar, dan kastil megah berdiri di kejauhan, menciptakan suasana yang benar-benar ajaib. Atraksi pertama yang kami coba adalah Frozen Ever After. Perjalanan perahu yang membawa kami menyusuri kisah Elsa, Anna, dan teman-temannya dengan efek visual yang memukau. Setelah selesai atraksi, kami melewati toko souvenir yang penuh dengan berbagai merchandise bertema Frozen. Ada berbagai pilihan souvenir mulai dari boneka karakter Elsa, Anna, dan Olaf. Disneyland Hong Kong mulai dibangun pada Januari 2003 setelah adanya kesepakatan antara pemerintah Hong Kong dan The Walt Disney Company. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan pariwisata dan ekonomi Hong Kong dengan menghadirkan taman hiburan kelas dunia. Lokasinya dipilih di Pulau Lantau di atas lahan reklamasi yang dikembangkan khusus untuk taman ini. Setelah lebih dari 2 tahun pembangunan Disneyland Hong Kong,
akhirnya dibuka pada 12 September 2005 sebagai taman Disneyland pertama di Cina dan yang kelima di dunia. Seperti biasa, setiap keluar wahana, kami diarahkan melewati toko souvenir bertema Avenger. Di dalamnya berbagai rak dan display dipenuhi koleksi merchandise resmi mulai dari kaos hingga action figure. Restoran tempat kami makan ini merupakan rekomendasi dari wisatawan muslim yang pernah berkunjung ke Disneyland Hong Kong. Makanan di Disneyland ini terkenal dengan variasinya yang menarik dan tematik, tetapi harganya cenderung mahal. Jadi kalau berkunjung ke sini, sebaiknya siapkan budget lebih untuk makanan atau cari alternatif lain. Ada toilet yang tersebar di seluruh area taman, mudah ditemukan dan selalu dalam kondisi bersih. Di sini juga disediakan isi ulang air minum yang tersebar di berbagai area taman, sehingga pengunjung tidak perlu membeli air kemasan berkali-kali. Excited banget nunggu Mickey muncul. Gak lama dia beneran datang berdiri di kendaraan hias. Tapi ya ampun, rasanya baru mulai menikmati. Kok udah selesai aja? Segitu doang. Sekarang kami memasuki area Adventureland yang menampilkan pengalaman petualangan di hutan tropis. Area ini terinspirasi oleh tema hutan liar di berbagai belahan dunia dengan elemen dari hutan Afrika, Asia, dan Amerika Selatan. Jungle River Cruise ini adalah wahana perahu yang membawa pengunjung mengarungi sungai yang dikelilingi oleh hutan lebat dan hewan animatronik seperti gajah, buaya, dan kuda Nil. Ada 3 bahasa yang tersedia untuk pemandu wisata, Kanton, Jepang, dan Inggris. Disneyland ini juga menyediakan fasilitas ramah muslim termasuk quiet room atau musola. Di quiet room tidak menyediakan sajadah atau mukena, teman-teman harus membawa alat sholat sendiri. Ada 2 tempat wudhu yang dirancang khusus, namun tempat wudhu ini berukuran kecil. Kami juga melihat pertunjukan The Lion King, pertunjukan musikal, akrobatik, tarian api, serta efek lampu dan suara yang memukau. Pertunjukan ini berlangsung di Adventureland dalam sebuah teater berbentuk arena, di mana penonton duduk mengelilingi panggung utama. Durasinya sekitar 30 menit. Pertunjukan ini direkomendasikan bagi penggemar The Lion King. Ini adalah pertunjukan yang kami tunggu. Diawali dengan musik khas Disney yang bikin merinding. Terus kembang apinya mulai pelan-pelan, letupan warna emas, merah, dan biru. Tapi nggak lama tiba-tiba langit penuh dengan percikan kembang api raksasa yang bentuknya macam-macam, kayak bintang jatuh, kipas, bahkan ada yang nyebar kayak bunga. Ada efek spesial kayak laser dan proyeksi di kastilnya. Kadang muncul bayangan karakter Disney di dinding kastil, kayak Mickey, Elsa, atau bahkan adegan dari film-film klasik. Rasanya kami beneran masuk ke dunia dongeng.
Sulit dipercaya bahwa kami bisa merasakan langsung semua yang dulu hanya ada dalam angan. Momen ini menjadi begitu berharga seperti mimpi yang akhirnya terwujud. Sekian video kami kali ini. Terima kasih sudah menonton dan mendukung ide liburan. Semoga rezeki teman-teman yang menonton dilapangkan dan dipenuhi keberkahan. Insya Allah ketemu lagi di video kami berikutnya.